Rokoke reca pentung weton pabrik Tulungagung turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Rokoke reca pentung weton pabrik Tulungagung turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan menuju pesisir Segoro Kidul yang berada di Tulungagung, yang mana di balik tebing yang cukup curam dan tinggi dan langsung menghadap dengan Segoro Kidul atau Samudra Hindia, disitulah disemayamkan jasad seorang yang paling kaya di wilayah Tulungagung. Hampir seluruh masyarakat Tulungagung pasti tahu jasad siapa yang dikubur dekat tebing yang menghadap ke Segoro Kidul, yang termasuk orang terkaya di zamannya. Makam beliau terbilang cukup angker karena disinyalir tempat Nyi Roro Kidul biasanya bertemu dengan manusia-manusia yang meminta pertolongannya. Bahkan kalian kalau hendak berziarah ke makam orang terkaya tersebut, kalian pasti dihadang 1000 prajurit yang selalu menjaga makam tersebut baik siang maupun malam selama 24 jam. Bahkan di sekitaran makam beliau juga dijadikan tempat pembuangan jasad-jasad orang-orang yang sudah meninggal. Tentu saja ini menjadi sebuah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Jasad-jasad orang meninggal ada yang langsung dibuang ke Samudra Hindia atau yang kita kenal dengan Segoro Kidul. Ada pula yang dikubur di sekitaran makam orang terkaya tersebut. Bahkan makam orang terkaya di Tulungagung dibuat semacam istana yang cukup megah serta mewah. Mungkin kalian yang sudah pernah mengunjungi atau berziarah, silakan komentar di bawah video ini. Orang kaya tersebut tak lain dan tak bukan merupakan bos rokok Reco Pentung yang bernama lengkap Bapak Sumiran Karso-Diwiryo. Bagi kalian kelahiran tahun 80-an atau 90-an, pasti tak asing dengan rokok merek Cap Reco Pentung yang biasanya berada di toko-toko kelontong yang ada di daerah kalian. Selanjutnya kita langsung ke lokasi. Nah, setelah kita di area pertigaan ini, kita sudah sampai di pintu masuk ke Reco Sewu, yang mana di Reco Sewu ini merupakan makam dari bos rokok Reco Pentung. Nah, disimbolkan dengan arca dua rapala atau Reco Pentung, atau orang yang membawa pentungan ya. Sedangkan dua rapala ini kalau menurut arkeologis
merupakan simbol untuk menahan negatif ya, energi negatif. Lanjut, kita langsung menuju ke area makam Reco Pentung bosnya. Nah, saat ini kita sudah berada di area lokasi dari makam Bos Rokok Reco Pentung. Yang tampak di hadapan kita ini merupakan cungkup atau istana megah dari makam yang disemayamkan dari Bos Rokok Reco Pentung. Coba kalian perhatikan pagar yang mengelilingi area makam orang terkaya di Tulung Agung ini dipenuhi banyak sekali patung-patung atau arca-arca yang membawa pentungan simbol dari rokok merek cap Reco Pentung. Tepat di hadapan kita ini merupakan gapura pintu masuk menuju ke area makam utama, yang mana di sini tertutup pintu besi dan terkunci. Bagi kalian-kalian yang ingin mendatangi atau berniat berziarah ke makam Bos Rokok Reco Pentung ini, kalian bisa melewati jalan lain selain jalan utama ini, yang mana lokasi jalan tersebut berada di sisi selatan makam ini. Selain area tempat bersemayamnya jasad dari Bos Rokok Reco Pentung, di sini terdapat sebuah bangunan yang cukup menjulang tinggi tepat di kanan kita ini, yang mana bertingkat 4 dan memiliki ruangan bawah tanah sekitar 2 lantai. Jadi kalau dijumlah ada sekitar 6 lantai, yang 4 di permukaan tanah, yang 2 di dalam tanah. Bahkan menurut cerita masyarakat, di bagian atas bangunan tersebut juga terdapat sebuah patung Reco Pentung yang terbuat dari emas murni ya, maksudnya 99,99%. Selanjutnya kita akan mencari pintu masuk agar kita bisa melihat secara dekat dan secara langsung makam dari Bos Rokok Reco Pentung, orang terkaya di Tulung Agung. Tepat di hadapan kita ini merupakan sebuah bangunan musola yang begitu kecil. Bagi kalian-kalian yang datang ke sini, apabila sudah waktunya sholat, maka kalian bisa beribadah di situ. Dan di hadapan kita ini ada sebuah bangunan yang mana tempat mendoakan jasad-jasad orang meninggal sebelum diceburkan atau dibuang ke Segoro Kidul. Makam orang terkaya di Tulung Agung tak hanya dijaga sama sosok buto yang berwarna emas, namun ada pula yang dijaga sama ular antaboga di setiap tiang penyangga. Menurut mitologi orang Jawa dan Bali, ular antaboga ini memiliki kekuatan dan kesaktian untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi kemungkinan jasad-jasad yang dibuang di Segoro Kidul maupun dikubur di area ini nantinya bisa hidup lagi.
Bahkan di area makam orang terkaya ini juga terdapat filosofi kehidupan bagi kita semuanya. Ya, seperti ini tulisannya yang memiliki makna tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Selanjutnya kita akan melihat secara langsung bangunan atau gedung yang biasanya digunakan orang-orang mendoakan jasad-jasad yang ditinggalkan nyawanya sebelum mereka dibuang atau dilarung ke Segoro Kidul. Di bangunan ini juga dijaga sosok Buto yang berlapis emas. Mungkin kalian yang berminat silakan bawa, namun pasti ada konsekuensinya tersendiri. Nah, tepat di hadapan kita ini merupakan ruangan khusus tempat orang-orang mendoakan jenazah-jenazah sebelum dilarung ke laut. Namun sayangnya pintu gerbang ini yang berpagar ini juga terkunci rapat, hanya dibuka bila ada orang-orang yang meninggal saja. Selanjutnya kita langsung menuju ke tempat area makam orang terkaya di Tulungagung. Bagi kalian kalau datang ke sini kehabisan bekal, kalian juga tak perlu khawatir karena di sekitaran makam orang terkaya ini juga terdapat warung-warung makan, ataupun bila kalian ingin membeli rokok juga tersedia di warung tersebut. Bagi kalian yang ingin datang ke sini dengan membawa kendaraan roda 4, kalian juga tak perlu khawatir karena di sini lahan parkirnya cukup luas, bahkan untuk 3 bus sudah memenuhi. Ternyata tak hanya berupa patung-patung atau reco-reco saja, namun di setiap pagar yang menutupi area makam ini juga terdapat relief atau ukiran-ukiran dari reco pentung, dan di sini juga dijaga gajah, penyu. Bagi kalian yang mengerti atau tahu serta paham simbol gajah serta penyu ini, silakan tulis komentar kalian di bawah video ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke area makam orang terkaya. Jika kalian ingin memasuki area utama tempat makam orang terkaya di Tulungagung, memang jalannya agak sedikit menanjak, yang memang betul makam ini berada di puncak sebuah bukit. Dan ini merupakan jalan umum bagi masyarakat umumnya bila ingin berziarah ke makam orang terkaya di Tulungagung ini, yang tak lain merupakan bos rokok Reco Pentung. Tampak di hadapan kita ini sudah ada sosok Buto yang menjaga area makam ini, dan ukurannya pun cukup besar, kurang lebih sekitar 5 meter. Sebenarnya ada 2 patung yang cukup besar tersebut. Yang pertama di hadapan kita ini tepat di pintu masuk menuju area makam orang terkaya, dan yang kedua berada di
di gedung tadi ya, maksudnya yang memiliki lantai 4 dan lantai bawah tanah. Patung yang paling besar ini merupakan pemimpin atau ketua dari patung kecil-kecil yang berada di sekitaran ataupun yang berada di pagar area makam orang terkaya. Dan bila kalian ke sini dengan niatan buruk, maka mata dari patung tersebut bisa menyala. Jika kalian jeli dan mencoba memperhatikan dari awal kita menuju ke area ini, maka tanpa kalian sadari bahwa untuk menuju ke makam orang kaya tersebut memiliki 7 tingkatan atau 7 tahapan. Kalau menurut orang Jawa, pitu itu bilangan pitulungan. Maka tak heran ada beberapa orang yang datang ke sini sengaja ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul, yang mana mereka ingin melakukan perjanjian pesugihan. Jika kalian berniat kaya dan ingin menjadi orang terkaya di daerah kalian, silakan kalian lakukan ritual pesugihan di tempat ini, sama halnya yang dilakukan sama pemilik rokok Bos Reco Pentung ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari dekat patung raksasa ini yang konon katanya terbuat dari emas, dan tepat di bawah patung tersebut terdapat patung-patung yang ukurannya sangat kecil. Bahkan kalau kita lihat secara betul-betul, maka banyak patung yang hilang. Jadi istilah ya, maksudnya Reco Sewu ini sudah tidak berarti lagi karena banyak sekali patung kecil-kecil yang hilang. Selanjutnya ada sebuah pendopo yang cukup menarik bagi kami, yang lokasinya berada di sebelah utara dari patung raksasa ini, yang mana di situ sering tercium bau-bau wewangian, baik itu wangi minyak, dupa, kemenyan, serta yang lainnya. Pendopo di hadapan kita ini disinyalir sering dilakukan orang-orang mencari pesugihan dengan melakukan ritual-ritual khusus di area ini, dan tampak di hadapan kita ini ada bekas bunga dan pembakaran-bakaran kemenyan. Bagi kalian-kalian yang memiliki ilmu indra ke-6, indra ke-7, indra ke-10, indigo, indihome maupun indomie, silakan sekalian terawang energi-energi yang ada di tempat ini, karena lokasi ritual ini berada tepat di area makam umum milik masyarakat. Ternyata tak hanya makam dari jasad orang terkaya di Tulung Agung saja, namun juga ada jasad-jasad dari masyarakat yang dikubur bersebelahan langsung dari makam orang terkaya. Dan tak hanya itu pula, tadi juga kita sudah menyaksikan tempat orang mendoakan jasad-jasad sebelum dibuang atau dilarung ke Samudra Hindia yang kita kenal dengan Segoro Kidul. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari dekat lokasi dari makam orang terkaya ini, yang mana bentuknya kalau dari jauh seperti bangunan masjid
di masa lalu. Daripada penasaran, langsung saja kami melangkahkan kaki menuju ke lokasi utama bangunan cukup dari makam orang terkaya tersebut, yang mana di hadapan kita ini sebuah istana namun isinya makam-makam orang kaya. Tampaknya pintu pagar terbuat dari besi untuk menuju area makam orang terkaya ini juga dikunci rapat-rapat. Bahkan untuk bisa masuk ke tempat ini juga dijaga security selama bertahun-tahun, hingga security tersebut berubah menjadi batu, berdiam diri tanpa bergerak sedikit pun. Di balik kaca yang bening itu bersemayamlah jasad orang terkaya, yaitu Bapak Sumiran Karso-Diwiryo, yang tak lain pemilik perusahaan rokok merek Reco Pentung serta wisata Pantai Popo. Selanjutnya kita bertanya sama warga.